Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari uh, kelompok Kosbuster. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu analisis kelayakan usaha atau hasil dari milestone kita yang sudah diupload, yaitu ada 3 milestone ya. Terus yang materi pertama akan dibacakan oleh Kristiana Putri. Baik, untuk yang pertama itu ada key partners, di mana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah mitra kunci utama dari bisnis itu adalah pemilik kos itu sendiri, lalu universitas dan sekolah sebagai penyalur informasi dalam menjangkau pelanggan. Yang ketiga ada sponsorship seperti media pembayaran online sebagai pendukung seperti QRIS dan juga transfer melalui pembayaran yang aman dan terpercaya sekaligus media promosi. Dan yang terakhir, ada sosial media sebagai platform promosi utama dalam membagikan informasi seputar kos. Lalu, key activitiesnya itu ada 3. Yang pertama, menyediakan jasa dalam mengatasi kendala yang dialami oleh customer dalam memilih kos. Yang kedua, memberikan akses yang mudah dan terpercaya bagi penyewa kos mempromosikan properti pemilik kos di sekitar kampus maupun sekolah. Dan yang terakhir, itu ada key resources. Yang pertama ada menggunakan platform andal yang mudah diakses oleh khalayak, lalu menciptakan tim yang dapat mengawasi dan mengelola aktivitas bisnis, dan yang terakhir ada menyediakan data yang lengkap terkait ketersediaan properti dan informasi yang selalu update. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Lalu selanjutnya ada value propositions. Jadi yang pertama itu adalah memberikan informasi terpercaya seputar kos dan berbagai pilihan kos sesuai dengan kebutuhan penyewa. Yang kedua ada mempromosikan properti pemilik ke jangkauan pasar yang luas dalam upaya menjangkau pembeli yang potensial. Terus yang ketiga ada menyediakan platform lengkap, menarik dan mudah diakses. Yang keempat ada iklan promosi trendy dan terupdate seputar kos. Lalu yang terakhir ada komunitas yang selalu update dan biaya berlangganan yang terjangkau. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Jadi yang pertama ada memberikan layanan konsultasi dengan penyewa dan pemilik kos. Yang kedua ada menggunakan sistem ulasan dan rating sebagai feedback penyewa atas pengalaman mereka. Yang terakhir ada menggunakan sistem broadcasting komunitas dalam memberikan informasi terbaru terkait promosi. Lalu yang terakhir ada channel sini yang pertama menggunakan website dalam menyalurkan layanan seperti interaksi antara penyewa dan pemilik kos. Lalu yang kedua ada menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan komunitas sebagai media promosi. Yang ketiga ada menggunakan WhatsApp Group sebagai layanan konsultasi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Alia. Baik, materi selanjutnya yaitu customer segment atau tujuan dari pemasaran tersebut. Yang pertama ada diperuntukkan kepada mahasiswa maupun pelajar yang kesulitan dalam mencari akomodasi di sekitar universitas maupun tempat dia bekerja ataupun sekolah. Yang kedua, menjadi penyalur pemilik kos dalam mempromosikan kamar atau layanan yang ingin mereka sewakan. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan tak terkecuali untuk siapapun yang membutuhkan akomodasi terdekat seperti pekerja kantoran atau kunjungan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada cost structure atau rincian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis ini. Yang pertama yaitu adalah yang pastinya gaji karyawan, tim survei atau admin sosial media dan staf lainnya. Yang kedua yaitu biaya operasional seperti transport dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya inovasi dan pembaruan platform. Yang keempat yaitu iklan dan promosi. Baik, materi selanjutnya yaitu ada revenue stream. Yang pertama yaitu keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi setiap sewa yang berhasil. Yang kedua yaitu keuntungan dari kerjasama atau promosi properti oleh pemilik kos. Yang ketiga yaitu keuntungan dari iklan pihak ketiga maupun promosi yang berbayar. Yang keempat ada keuntungan sistem berlangganan dan disediakan untuk informasi detail
di komunitas. Dan yang terakhir yaitu keuntungan dari listing premium, yaitu prioritas kos yang berlangganan supaya lebih diutamakan dalam promosi. Jadi ada model pendapatan kami yaitu dari model komisi dan pemasaran afiliasi. Nah, penetapan harganya juga 100.000 per unit. Nah, proyeksi tahun pertama kami berada di 3.998.000. Lalu operating profits-nya berada di 1,5 juta. Next. Next. Nah, ini dari hasil biaya dan pendapatan kami dihitung menggunakan model proyeksi keuangan pada modul 9.2. Hasilnya begini. Next. Ini juga hasil dari pertumbuhannya. Ada laba operasional, biaya operasional, laba kotor, harga pokok penjualan, sampai total pendapatan. Next. Ini hasil ekonomi unitnya atau analisis impas break-even point. Next. Ini langkah-langkah kami dalam melakukan ekspansi. Mulai dari bulan pertama hingga bulan terakhir, yaitu bulan ke-12 pada 1 tahun terakhir. Kelangsungan hidup usaha kira-kira sekitar 88%. Presentasi dari kelompok kami di sini kesimpulannya ada menciptakan solusi bagi orang-orang yang mencari akomodasi yang mudah, murah, dan terpercaya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.